Bagi sahabat yang masih bingung kenapa tidak bisa mengusulkan proposal penelitian di fundamental, yang muncul hanya penelitian dosen pemula di sini. Padahal di buku panduan ada penelitian fundamental pada bagian skema penelitian dasar. Kenapa? Ini hanya satu saja, padahal seharusnya bisa. Ini caranya. Kita harus memperhatikan apa syarat dari pengusul penelitian fundamental. Di buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 2025, kita akan cari apa sih sebenarnya yang menjadi kendala. Di sini, khusus skema fundamental dibedakan per bagian. Memiliki jabatan fungsional minimal lektor, dan Sinta skor overall minimal 300 untuk bidang saintek dan 100 untuk bidang soshum dan seni. Berasal dari perguruan tinggi klaster mandiri, utama, madya, pratama, dan binaan. Ternyata di BIMA ini masih terlihat jabatan fungsional asisten ahli. Maka dari itu, penelitian dosen pemula ini saja yang bisa diusulkan sebagai eligibilitas. Apakah di PDDikti sudah dirubah? Nah, data di BIMA ini menarik data dari PDDikti. Jika data di PDDikti belum dirubah, maka sahabat harus update datanya melalui sister. Perubahan data dosen. Sudah ada videonya. Kalau muncul di atas ya bisa disaksikan. Saya sudah lengkap membuatkan bagaimana proses merubah data dari asisten ahli ke lektor, sehingga diajukan melalui sister. Setelah itu masuk datanya di PDDikti, muncul. Setelah muncul datanya di PDDikti, BIMA mengambil data dari PDDikti. Saya akan akses PDDikti. pddikti.kemdikti.saintek.go.id. Saya akan ketik nama saya sendiri, Iwayan Agus Anggayana. Enter. Lalu pilih I'm not robot, verifikasi. Pilih dosen. Di bagian aksi, klik lihat detail. Nah, di sini sudah jabatan fungsional lektor. Nah, ini yang belum diperbaharui sehingga saya tidak bisa mengusulkan proposal penelitian fundamental. Kembali ke sini. Pastikan sinkronisasi data Sinta sudah dilakukan. Sinta. Saya akan sinkron di sini. Sinkron terakhir 19 Maret 2025. Saya akan cek Agus Anggayana. Datanya di Sinta. Ini juga jangan sampai keliru. Nah, Sinta skor yang terbaru 749. 749. Kalau sinkron Sinta, ini jabatan fungsionalnya masih asisten ahli. Di mana sinkron untuk data PDDikti? Sahabat menuju ke dashboard, lalu klik dashboard pengusul, muncul ini data-datanya, lalu pilih di bagian bawah ada sinkron PDDikti. Ingat ya sahabat, ini masih jabatan akademik asisten ahli, masih ini belum berubah. Sekarang saya akan sinkron PDDikti. Cukup lumayan loadingnya,
Kita tunggu saja. Yang sudah pasti dan aman di PD Dikti sudah jabatan fungsional lektor. Masih lama loadingnya. Oke, berhasil melakukan sinkronisasi data dengan PD Dikti. Bisa dilihat klaster PT-nya, Pratama, lalu jabatan akademik data PD Dikti yang baru. Sini. Sebelah kiri data PD Dikti, jabatan akademik lektor. Yang di sebelah kanan data Bima, jabatan akademik asisten ahli. Sinkronisasi PD Dikti. Sekarang saya akan cek usulan reguler di penelitian usulan info eligibilitasnya apakah berubah. Berubah dan banyak, menjadi total 4. Dari sebelumnya hanya 1 bisa menjadi 4. Saya mendapatkan kesempatan untuk mengusulkan pertama penelitian terapan luaran prototipe, yang kedua penelitian terapan luaran model, penelitian kompetitif nasional, yang ketiga penelitian fundamental reguler, penelitian kompetitif nasional, yang keempat penelitian dosen pemula, penelitian kompetitif nasional. Jadi seperti itu. Jika tidak sinkron segera data yang di PD Dikti ke Bima, kemungkinan eligibilitas sahabat sekalian tidak akan muncul secara maksimal. Harus disinkron terlebih dahulu. Kita akan lihat di pengabdiannya juga. Pengabdian, klik usulan, info eligibilitas. Di sini ada 3 yang bisa diusulkan. Yang pertama, pemberdayaan kemitraan masyarakat, pengabdian kepada masyarakat kompetitif nasional. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat dan mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat kompetitif nasional juga. Pengabdian masyarakat pemula, pengabdian kepada masyarakat kompetitif nasional, seperti itu. Jangan lupa juga untuk mensinkron data di Sinta score overall-nya. Mengingat Sinta score ini menjadi acuan juga, contohnya saja seperti penilaian fundamental di sini, Sinta score overall minimal 300 dan 100 untuk bidang soshum dan seni. Itu saja sahabat, sebelum mengusulkan pastikan untuk sinkron PD Dikti dan sinkron Sinta score-nya. Sehingga di Bima mendapatkan data yang terbaru. Dan sahabat sekalian juga bisa mengusulkan lebih banyak lagi. Tapi ingat, sesuai dengan ketentuan pada buku panduan. Yang ini, persyaratan pengusul, secara umum setiap dosen dapat mengajukan dan memperoleh pendanaan maksimal untuk 2 usulan dalam program penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut. 1 usulan sebagai ketua dan 1 usulan sebagai anggota, atau 2 usulan sebagai anggota. Itu saja untuk di tahun 2025 ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komentar, dan bagikan ke sahabat sekalian agar kita bisa mendapatkan informasi bersama. Terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya.